Kita mulai teman-teman ya. Sambil teman-teman biar langsung masuk. Oke. Selamat malam teman-teman. Senang banget pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tepat di hari Jumat tanggal 17 ya. Sampai lupa tanggal, Pak. Sampai lupa tanggal, Pak. Aduh, 17, Mbak. Tanggal 17 Juni hari ini teman-teman ya, karena kita nggak pernah lagi urus tanggal ya, yang penting konnichiwa tiap hari ya Pak. Gininya yang penting. 17 Juni 2022, saya Ewin Firdaus akan menghantar acara ini sampai dengan 2 jam ke depan, dan kali ini kita akan belajar bersama dengan orang hebat yang berasal dari Desa Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, teman-teman yang belum pernah lihat orang yang satu ini, hari ini beliau sudah hadir, dan hari ini beliau akan sharing, akan ceritain, akan bagi ilmunya, bagaimana beliau sukses di bisnis yang sudah kita jalani selama ini, ya. Dimana kita tahu bahwa bisnis kita ini, bisnis yang selama ini kayak dibenci sama banyak orang, banyak nggak disukai oleh banyak orang gitu ya, dan sampai dengan hari ini pun saya masih belajar terus kenapa orang-orang itu banyak nggak suka sama bisnis kayak kita kerjakan ini gitu kan, karena apa? Karena saya sendiri mengerjakannya sangat menyenangkan gitu ya. Maka hari ini ada satu orang yang sangat luar biasa. Beliau ini prestasinya selama ada di bisnis yang kita cintai ini udah memenangkan banyak sekali tantangan yang ada di bisnis ini ya. Yang pertama, beliau ini udah achieve Rusia teman-teman, jadi dapat tiket gratis untuk jalan-jalan ke Rusia ya. Kemudian yang kedua, beliau ini udah achieve juga ke Dubai teman-teman ya, jadi jalan-jalan gratis ke Dubai ya. Terus kemudian yang ketiga, beliau ini adalah achiever untuk umroh, keren ya teman-teman ya, pergi keliling dunia. Kemudian yang keempat, beliau achiever emas teman-teman, jadi beliau ini sudah pernah menang emas gitu teman-teman, keren banget ya. Dan yang kelima terakhir yang masih hangat, yang masih baru, beliau ini udah achieve Toreda, dan beberapa waktu lagi, nggak lama lagi, beliau juga akan mencapai Ronin teman-teman ya. Mari kita belajar bersama dengan orang hebat yang satu ini. Beliau adalah pedagang gula batu teman-teman. Dimana teman-teman tahu ya, gula batu itu bisnisnya adalah bisnis konvensional. Tapi beliau mengerjakan bisnisnya ini sangat luar biasa banget sehingga beliau bisa achieve tiket seluruh yang diberikan oleh perusahaan ya. Dan jadi bakalnya beliau ini akan keliling dunia teman-teman ya. Saya cukup bangga sama beliau. Mari kita sambut dengan sangat antusias Bapak Budi Setiatno. Silakan Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi. Sebentar. Pak Budi. Oh, sorry. Nah, Bu Ruru, Pak Budinya jangan di-mute, Pak Bu Ruru. Dibuka ya. Oke. Pak Budi bisa buka speakernya di situ? Selamat malam, Mbak. Pak Budi bisa buka dari situ? Sudah bisa, Mbak. Oke. Silakan Pak Budi. Teman-teman, saya sedang Pak Budi berbicara, menyampaikan segalanya. Saya bantu share screen ya. Ini saya sampaikan dulu ya teman-teman ya. Share screen-nya ya. Oke. Silakan Pak Budi. Oke. Terima kasih Mbak Ewin. Ya, selamat malam rekan-rekan semua seperjuangan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pastinya salam sehat, salam bening,
Salam konnichiwa. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat malam juga ya. Ini saya Recording in progress. ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Pak Budi Barata yang berasal dari kota kecil ya, kota kecil di Kota Gaplek. Ini arahnya masih ke selatan lagi karena termasuk salah satunya daerah kami adalah daerah terpencil ya, di Kota Pracimantoro. Jadi kami termasuk daerah yang paling pesisir selatan dari pantai, saya tinggal 20 kilo teman-teman. Jadi memang kami mayoritas di sana adalah pedagang sama petani. Nah, kebetulan di sini latar belakang saya juga seorang pedagang teman-teman sekalian ya. Pedagang yang satset wirawiri. Karena apa? Kebetulan dagangan saya memang saya jual belikan ke orang-orang dari door to door teman-teman sekalian ya. Jadi ini saya salah satunya adalah spesialis pedagang gula batu. Dan gula batu itu memang itu saya beli dari pabrik ya, pabrik langsung. Kemudian saya di rumah langsung saya pecahin, saya bungkusin dari yang kecil sampai 1 kilo. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini waktu dulu saya memang door to door ya. Jadi kalau ada pesanan 1 kilo saya antar, ada 1/4 kilo saya antar, seperti itu. Karena memang pekerjaan saya cuma itu, tidak ada keterampilan lain, tidak ada ijazah apalagi kan seperti itu. Jadi saya rasa memang saya syukuri juga waktu itu. Karena dibandingkan dengan saya bekerja dengan orang lain, mending saya bisa buka usaha sendiri. Nah, kebetulan usaha itu memang saya tekuni dan saya telateni waktu itu. Tapi dalam benak hati saya memang saya sendiri juga kepingin ya teman-teman sekalian. Masa saya harus begini terus? Saya selalu menangis dalam hati saya. Apa bisa ya dengan berdagang seperti ini akan mencukupi kebutuhan sehari-hari? Akhirnya di situ memang kami merasakan perekonomian saya semakin minus, utang saya semakin banyak, kemudian biaya hidup semakin berat. Ini harus pakai apa kan seperti itu. Sampai saya waktu itu hampir putus asa juga, sampai saya mau keluar kota untuk mencari pekerjaan yang memang layak untuk keluarga saya. Di situ teman-teman sekalian, memang latar belakang saya memang seorang pedagang, jadi memang saya sangat sulit sekali waktu itu. Dan di saat minus-minusnya, saya sendiri ada sesuatu harapan, bahwasanya ada seseorang yang hadir di keluarga saya waktu itu, dan beliau mengatakan, ayo kita bersama-sama untuk berjuang untuk mencapai segala impian. Seperti itu. Kira-kira gitu, teman-teman. Meeting itu soalan. Oke, ini kehidupan saya Bapak sekalian ya teman-teman sekalian. Ini saya berprofesi sebagai pedagang gula batu ya. Ini kehidupan saya sehari-hari memang non sewu, kalau orang desa ya sulun seperti ini Bapak Ibu sekalian ya teman-teman sekalian, sulun, tidak berpengalaman, cuma bisanya mengandalkan tenaga yang harus keluar. Dan waktu itu juga saya dalam benak pikiran saya memang saya harus bisa menghidupi istri dan anak, walaupun seberapa beratnya dan seberapa labanya. Yaitu kan itu baru sekiloan ya teman-teman, itu gula batunya. Jadi itu sudah saya pecahin, dan sebetulnya satu kantong itu kan 10 kilo teman-teman. Di sisi lain laba itu sangat kecil banget, sangat kecil. Jadi kami jual 10 kilo itu labanya sangat minus banget. 10 kilo bisa jadi saya laba cuma 5.000 rupiah teman-teman. Nah, ini memang
sejak 2005 saya berdagang seperti ini, memang kehidupan saya sangat mengerikan juga. Kenapa yang saya alami dengan keluarga itu saya katakanlah kalau orang Jawa biasa ngempet ya, puasa ngempet. Puasa ngempet itu artinya puasa untuk tidak beli apa-apa, baik itu beli makanan yang begitu enak, kemudian mau jalan-jalan dan sebagainya. Itu memang itu saya berpuasa di situ. Jadi memang keadaan saya memang betul-betul di bawah standar gitu. Itu teman-teman. Ini saya berjualan gula batu ini sejak 2005 teman-teman ya. Gitu. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Itu lanjut baik. Oke, ini teman-teman, ini di depan saya ya, itu oke, ya, inilah teman-teman sekalian, beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan sangat selalu membimbing saya dan selalu memperjuangkan saya. Beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan saya di perusahaan farmasi AFC pada tahun 2019, tepatnya tanggal 30 Desember ya 2019. Beliau adalah Bapak Iswadirono. Terima kasih Bapak Iswadirono, jenenganlah yang merubah hidup kami seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Iswadirono beserta Ibu Butati ya, yang selama ini selalu memberikan bimbingan, juga support, semangat yang luar biasa. Kami terima kasih sekali, karena berkat beliau, berkat orang yang saya bisa percayai, dan bisa saya yakini bahwasanya ini akan merubah hidup saya. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, impian-impian kami yang mungkin katakanlah ibaratnya orang pendek mau menggayuh lintang dan rembulan itu tidak mungkin. Ternyata di AFC ini terjadi kemungkinan itu. Terima kasih sekali lagi kepada beliau Bapak Iswadirono selaku upline saya yang sangat luar biasa, sederhana, baik hati, dan tidak sombong kan. Gitu. Terima kasih Pak Is ya. Terima kasih. Ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman seperjuangan, memang kami dalam hati saya punya impian yang sangat tinggi. Mungkin di keluarga saya juga hal itu merasa tidak mungkin lah. Karena impian saya terlalu mulu ya teman-teman sekalian, terlalu tinggi. Tapi saya masa bodoh, yang penting impian saya bisa tercapai, kan seperti itu. Kebetulan impian yang selama ini kami dambakan, yang pertama adalah lunas hutang Bapak Ibu sekalian. Impian saya lunas hutang. Karena selama saya berjualan di pasar maupun jualan door to door di rumah ke rumah, itu hutang saya semakin menumpuk. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya sampai kemarin pun kalau lihat pegawai bank itu terasa merinding. Itu merasa merinding karena waktu dulu ya Bapak Ibu sekalian, hutang saya udah banyak, kalau dicari ke tempat rumah itu saya keluar rumah karena saya pengen menghindari pegawai bank tadi. Karena apa? Saya belum bisa untuk melakukan perjanjian, apalagi ngangsur ke bank itu. Jadi itu buat pengalaman saya sangat mengerikan dan sangat miris. Karena itu tadi kami punya impian, dan alhamdulillah untuk lunas hutang sejak 2021 alhamdulillah hutang kami yang luar biasa sudah lunas, dan alhamdulillah sudah bisa merasakan tidur nyaman dan nyenyak seperti itu. Selain itu, impian yang kedua adalah saya ingin membangun suatu rumah walaupun kecil ya Bapak Ibu sekalian. Ya, satu rumah yang kecil aja saya pengen banget. Dan rumah itu saya pengen untuk bisa berbagi
dan bermanfaat untuk sesama. Saya pengen rumah itu untuk berkah untuk semuanya. Baik itu berkah dari auranya, berkah untuk orang lain, dan untuk keluarga saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, teman-teman sekalian, itu alhamdulillah terwujud dalam waktu kami menjalani AFC ini, dan kami sama istri membuat suatu gubuk, dan ini saya persembahkan untuk semua orang yang bisa masuk dan maupun konsultasi tentang kesehatan maupun tentang finansialnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, ini bangunan rumah yang kami beli tanahnya, kemudian langsung saya bangun dan saya dirikan, namanya Gria Sehat Sejati Pracimantoro. Dan itu Bapak Ibu sekalian, itu hasil dari kerja saya untuk bisa membangun impian itu berupa rumah sehat, yang ini semua kami lakukan untuk bisa berbagi manfaat maupun informasi untuk sesama. Dan semoga yang tidak mempunyai harapan lagi, mungkin lewat tangan-tangan kita, doa-doa mereka bisa tercapai. Ini teman-teman sekalian, dan ini sekali lagi saya juga buat untuk base camp khusus untuk AFC. Khusus untuk AFC rumah ini, dan kami gunakan untuk table talk dan pertemuan tim-tim kami dimanapun berada. Kemarin alhamdulillah ada studi banding ya, katakanlah studi banding, kita saling memberikan support maupun gambaran ataupun kado silang. Terima kasih untuk tim Magelang, Mbak Supriyanti yang sudah rawuh ke tempat kami. Semoga dengan kita bertemu di Gria Sehat tadi, yang kemarin itu bisa memberikan motivasi maupun semangat untuk Magelang dan sekitarnya. Dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan yang kami aturkan kepada tim Magelang Mbak Supriyanti. Semoga itu menjadikan inspirasi kita semua. Ini rekan-rekan sekalian, teman-teman semua, ini salah satu wujud daripada impian saya yang kedua adalah membangun rumah yang untuk bisa mendapatkan berkah barokah untuk keluarga kami maupun orang lain. Kemudian yang berikutnya, inilah salah satunya pencapaian-pencapaian kami untuk AFC ya. Kami diperkenankan untuk bisa mendapatkan tiket ya. Tiket yang pertama adalah saya ke Dubai Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Saya mendapatkan Dubai, itu saya bergabung di AFC. Alhamdulillah saya mendapatkan satu tiket untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, terus terang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian seperjuangan, saya merasa kagum dan benar kaget dan juga merinding. Karena non sewu, orang desa baru naik pesawat yang bisa dari AFC. Saya belum pernah namanya naik pesawat, itu sama sekali belum pernah. Makanya ini AFC memang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk AFC yang sudah memberikan kesempatan saya, orang desa, bisa dapat trip-trip yang luar biasa, tiket wisata ke luar negeri. Terima kasih untuk AFC ya, sangat luar biasa. Selain itu, ini adalah anak dan istri saya pakai seragam ya, karena ini adalah satu hati. Kami satu hati dengan AFC. Jadi satu keluarga, alhamdulillah sudah bergabung di AFC, Asayama Family Club, dan sudah mempunyai hak usaha semua diamond Bapak Ibu sekalian ya. Kami perjuangkan untuk diamond semua. Alhamdulillah di AFC kami 1000% sudah berjalan di AFC, dan anak kami ini saat ini juga yang cita-citanya pengen kuliah, alhamdulillah hari ini juga dan tahun ini juga saya bisa mendaftarkan untuk kuliahnya.
Dan sekali lagi kami ucapkan kepada istri saya, terima kasih Bu Sri Kastini yang selalu menemani saya, dan kami sangat bangga kepada anak dan istri saya yang membantu doa maupun supportnya untuk saya untuk selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kemudian di bawah inilah tim kami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini ruangan di Gereja Sejati Praji Mantoro. Kami buat seperti ini, dan ini setiap saat pun kami melakukan table talk untuk kumpul-kumpul bersama, yang intinya kita selalu membahas strategi apa untuk percepatan income di AFC. Terima kasih tim kami, terutama yang ada di Praji Mantoro, Capirawit, sama Wonosari, Soloraya, dan sekitarnya. Terima kasih sekali sudah bersama-sama untuk mewujudkan suatu impian, yang mana impian itu bisa selalu perjuangkan dan untuk selalu sukses bersama. Dan itu sebelah kanan itu foto sama istri. Ini salah satunya adalah kami di Stokis Jogja. Terima kasih kepada beliau Pak Firdaus, Pak Erwin, yang sudah menerima kami apa adanya, karena mohon maaf kami orang desa yang selalu nun sewu ya ngerusui dan ngerepoti, apalagi selalu minta setiap saat minta bimbingannya, dan nun sewu Mbak Erwin ya, setiap saat, setiap sampai malam pun saya tidak peduli, kalaupun saya mau gampangannya mau konsultasi malam pun Mbak Ewin tetap saya sama Pak Firdaus tetap saya bel maupun saya datang ke rumahnya. Mohon maaf ya Mbak Ewin, Pak Firdaus, ya karena kurang pengetahuan saya, mohon maaf karena saya orang desa dan saya butuh belajar untuk bisa mencapai kesuksesan seperti yang kami harapkan. Gitu ya teman-teman. Itu kisah saya di foto ini. Nah, ini teman-teman sekalian ya, di sini ini foto yang di atas adalah bisnis saya yang dulu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Itu di warung saya yang sangat kecil dan juga sangat berantakan karena memang kondisi di daerah saya memang sangat minus sekali. Nah kebetulan saat ini untuk gula batunya ada 100 orang yang saya percaya untuk bisa menjalankan gula batunya ini, karena saya sekarang 1000% ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, saya ingin berjuang matian-matian untuk keluarga saya lewat AFC ini. Saya tidak akan kelain hati, karena ini AFC sudah satu-satunya jalur kami yang untuk menuju kebahagiaan, yaitu ketentraman dunia dan akhirat. Karena di sisi lain AFC ini sangat menginspirasi saya, karena ini salah satu jembatan dalam bisa untuk meraih semua impian, dan juga bisa untuk menjebadani kita bisa berbagi manfaat, baik itu manfaat income-nya, manfaat kesehatannya. Akhirnya saya 100% maupun 1000% tetap di AFC. Dan saya tidak melirik kemanapun. Jadi saya fokus di AFC. Dan gula batunya ini sudah saya pasrahkan kepada seseorang yang beliau sudah saya percaya dan bisa menjalankan bisnis ini. Tapi setiap sore juga setoran kepada saya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya bandingkan ya Bapak Ibu sekalian, jadi saya dan istri bisnis di konvensional ya, maaf ya, konvensional di gula batu ya, itu mohon maaf, kami selama ini yang kami tekuni sejak 2005 ya, 2005 itu sampai belum mengenal AFC, itu rata-rata satu bulannya nun sewu ya, labanya sangat dikit sekali Bapak Ibu sekalian teman-teman ya, itu sekitar 1.500.000. Makanya sekali lagi dengan biaya hidup yang semakin meningkat dan biaya untuk makan semakin besar, akhirnya dengan angka segitu kami juga kelabakan.
Makanya kami dan istri selalu gali lubang tutup lubang ya. Gali lubang tutup lubang. Saya ambil sana untuk nutup sini, ambil sana nutup sini. Makanya sampai sekarang pun saya masih merinding kalau melihat pegawai yang ya nun sewu terlihat rapi, terus menagih itu rasanya saya kelingan waktu itu. Teringat dengan saat itu saya memang benar-benar di titik nol kan gitu. Apalagi selain nol juga minus gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini alhamdulillah saya punya impian juga bahwasanya kapan ya Allah untuk bisa membawa barang yang tidak berat tapi hasilnya lebih banyak kan seperti itu. Waktu di Gula Batu Bapak Ibu sekalian, saya merasa berat di barangnya tapi kecil di labanya. Lah disinilah AFC itu sangat membantu saya untuk merubah semuanya. Karena ini saya merasakan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman seperjuangan, bahwa kita membawa produk AFC itu sangat ringan sekali. Tapi yang berat adalah sesuatu di balik semua itu. Kita bisa mendapatkan apa yang kita selama ini saya harapkan. Jadi kita keluar tenaga, keluar pikiran, keluar keringat, ternyata dibayar dengan luar biasa oleh AFC. Inilah perbedaan saya di Gula Batu dulu, penjual gula batu, dan sekarang saya menjalankan bisnis saya yang sekarang AFC. Kemudian selain itu, saya juga mulai untuk berjualan baik offline maupun online. Ya memang karena keterbatasan di daerah kami adalah geografisnya adalah pegunungan ya Bapak Ibu sekalian. Pegunungan juga karena kami juga terkendala sinyal ya kalau di pedesaan ya. Kebanyakan saya di sini menerapkan jurus yaitu jurus offline ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami juga selalu jalin komunikasi. Jadi selama ini kami lewat online, lewat status, ataupun lewat Japri. Kemudian setelah itu langsung saya berusaha untuk bisa kontak, menjalin daripada komunikasi. Dan komunikasi itu memang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Itu komunikasi sangat membantu saya dan keluarga untuk bisa merubah ataupun mengajak beliau-beliau yang waktu itu memang kita cari kebutuhannya. Jadi silaturahmi itu sangat penting sekali karena bisa mendapat ataupun bisa mencari informasi kebutuhan beliau-beliau itu apa di situ. Dan saya selalu ingat kata beliau yaitu Bapak Nicholas Rambisela bahwasanya kalau kita silaturahmi itu yang pastinya kita akan cari kebutuhan mereka dulu. Nah disitulah pertama kali saya mendengar masuk di AFC, langkah apa yang saya harus lakukan di situ. Akhirnya dengan kita bisa tahu tentang kebutuhan mereka, baru kita akan masuk di dua sisi tadi, sisi kesehatannya atau sisi finansialnya. Itu teman-teman sekalian ya, ini perbedaan saya waktu saya di konvensional penjual gula batu yang keliling ya, door to door. Sekarang saya sudah bisa menggunakan online-nya dan bisa jalan dengan AFC secara mudah dan lancar. Itu teman-teman. Oke lanjut. Ayo. Ini Pak. Next. Oke. Ya. Siap, ya Pak. Ya Mbak. Ya oke. Oke. Alhamdulillah sujud syukur teman-teman sekalian. Waktu itu di panggung Yogyakarta, waktu saya naik di panggung itu memang saya waktu itu
mungkin satu-satunya ya saya di Solo Raya dan Yogyakarta yang bisa mendapatkan trip Rusia ya. Dan di situ kami minta permohonan kepada beliau manajemen waktu itu yang hadir adalah Bapak Nicholas Rampisela, dan saya mengaturkan dan punya impian dan tujuan bahwasanya mateni iki piye to? Saya mohon untuk tiket berikutnya Pak Niko, mohon nanti kami yang orang desa, yang orang terpencil bisa berjalan ataupun wisata atau bisa menunaikan yaitu umroh ke Madinah. Alhamdulillah saya usul seperti itu, beliau Bapak Niko Rampisela menerimanya, dan waktu itu setelah trip Rusia selesai, akhirnya trip untuk umroh sama ke Jepang. Dan alhamdulillah dengan niatan hati kami berdua, kami fokus dan tidak toleh kanan dan kiri. Kalau orang Jawa madep mantep manut kan gitu. Madep mantep manut. Mungkin Bapak Ibu yang di kota besar tidak tahu ya madep mantep manut. Ya di sini kami jelaskan bahwasanya madep itu adalah kita fokus Bapak Ibu sekalian ya teman-teman. Kita fokus dalam menjalankan bisnis ini. Karena kalau kita tidak fokus, mungkin kita nanti akan terpecah dalam pemikiran kita. Dan akan terpecah untuk menyampaikan sesuatu power kita di dalam tubuh kita. Jadi saya madep itu fokus cuman hanya di AFC. Walaupun toh kami banyak teman-teman saya yang mendekati saya untuk berpindah haluan ataupun ini ada iming-iming, ada pencapaian seperti ini, dapat bonusnya dan sebagainya. Dan saya sudah berjanji kepada semua keluarga saya, terutama istri dan anak saya, bahwasanya inilah AFC yang akan merubah semuanya, merubah hidup kita, dan inilah berkah barokah kita di AFC. Itu Bapak sekalian ya, dan teman-teman. Kemudian mantap ya, mantap itu setelah kita fokus, kita niatkan dalam hati ya, niatkan dalam hati Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwasanya AFC ini adalah satu-satunya jembatan maupun jalan yang terbaik bagi hidup saya. Terus terang kami tidak akan kelain hati Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada kelain hati selain AFC. Karena ini sudah merubah semuanya. Baik itu kesehatan saya sendiri dan keluarga, dan juga income yang kami dapatkan. Itu. Lanjut untuk manut ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman seperjuangan. Manut, kami sama istri berjuang di sini selalu manut apa yang dikatakan mentor kami, apa yang dikatakan dosen kami, apa yang selalu dikatakan oleh beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Terutama terima kasih kepada Cik Silvi, Kohindro, Pusidu kita, DMU kita. Saya juga ucapkan kepada beliau, Pak Firdaus, Pak Erwin, yang selama ini selalu membimbing saya, menemani saya, dan selalu memberikan support untuk kemajuan kami berdua, dan untuk mendapatkan semuanya. Tidak lupa saya ucapkan kepada beliau, Bapak Istfadi Rono, yang selalu memberikan suatu harapan dan juga semangat bahwasanya saya harus benar-benar berjuang, harus benar-benar amanah, dan harus benar-benar kita harus berbagi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu teman-teman sekalian. Jadi jurus 3M itu kami terapkan dan kami duplikasikan untuk mitra-mitra kami dimanapun berada. Alhamdulillah mitra-mitra kami juga semangat dan selalu untuk duplikasi dari atas yang bagus sampai ke bawah pun seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Kemudian alhamdulillah ini adalah Toreda ya, Bapak Ibu sekarang. Memang saat ini kami baru sampai Toreda ya Bapak Ibu sekarang. Tapi Toreda ini bukan semata-mata dari saya sendiri ya Pak. Terima kasih buat tim saya dimanapun berada, terutama tim Cabai Rawit yang sudah perjuangannya yang sangat luar biasa. Dan
kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa apa-apa tanpa beliau, tanpa rekan-rekan semua, tanpa teman-teman semua yang selalu berjuang siang malam, mati-matian di pegunungan maupun di mana saja. Alhamdulillah, saya saat ini sudah mendapatkan honor rank yaitu Torida. Dan mohon maaf Mbak Ewin, kemarin saya berjanji hari ini kami bisa ronin Mbak Ewin. Tapi berhubung masih tinggal sedikit lagi Mbak Ewin ya. Mohon maaf ya Mbak Ewin. Apa-apa, Pak. Tinggal 3 pairing Mbak Ewin. Tenang. Tinggal 3 pairing. Ya, semoga nanti ya besok insya Allah sudah ronin teman-teman sekalian. Itu karena bukan saya sendiri, ya tetap tim kami yang sangat amanah, sangat kerja keras tanpa kenal lelah. Luar biasa teman-teman perjuangan. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga ini nanti bisa terduplikasi dengan mitra-mitra kalian semua yang di bawahnya. Nah, kami berharap semoga nanti rekan-rekan semua, teman-teman sekalian seperjuangan bisa lebih daripada saya, karena kita bentuk tim ini adalah untuk kemajuan bersama, untuk kesuksesan bersama, dan untuk bisa naik panggung bersama. Terima kasih Mbak Ewin, supportnya. Maaf, ini sebetulnya tinggal 3 pairing Mbak Ewin untuk bisa ronin seperti itu. Aman itu Pak, ya. Aman. Pasti Oke. tercapai. Amin, amin, amin. Ya, ini mentor saya ini Pak Firdaus ya. Waktu ini kira-kira malam Mbak Ewin ya ini foto ini ya. Jam berapa ini Mbak Ewin? Jam sekitar jam 11 Mbak Ewin ya? Mau setengah 12 ya, jam 11 lebih. 11 lebih ya. Ya, jam 11 itu, malam. Teman-teman sekalian. Ya. Waktu closing diamond. Oh ya, betul. Waktu closing diamond Mbak Ewin ya itu kami langsung meluncur ke Solo, dan Solo dengan Praci Mantoro itu sekitar perjalanan kami 2,5 jam teman-teman. Jadi ya apapun yang terjadi, kami mohon maaf Mbak Ewin, tetap malam pun saya ganggu sama Pak Firdaus. Mungkin waktu itu Mbak Ewin sama Pak Firdaus waktunya istirahat, tapi apa boleh buat Mbak Ewin, aku harus jadi. Mbak Ewin, jangan patahkan semangatku. Aku seperti itu. Mana itu ada saya istirahat jam 11 Pak. Iya, iya. Itu sempat sampai ngobrol 12:30 Mbak Ewin ya, sekalian nunggu konnichiwa. Iya. Rasanya benar, nunggu konnichiwa baru pulang. Iya, rasanya enak, nyaman, teges gitu loh Mbak Ewin. Jadi pulang ke rumah itu rasanya enteng gitu loh. Menerima jaman itu konnichiwa-nya. Seperti itu Mbak Ewin. Terima kasih Mbak Ewin, Pak Firdaus yang luar biasa, yang selalu memberikan support, bimbingan yang selama ini. Dan saya selalu ganggu ya Mbak Ewin ya. Oke. Ya, ini teman-teman sekalian, terima kasih. Ini tadi berhubungan dengan salam konnichiwa. Waktu saya bergabung di tanggal 30 Desember ya 2019, ini alhamdulillah income saya ini waktu itu per hari 1.950.000 ya. Kemudian penghasilan itu semakin meningkat Bapak Ibu sekalian ya, semakin meningkat. Saya per bulan bisa mencapai waktu itu, dari awal saya bergabung itu baru 5 juta ya teman-teman. Kemudian bulan kedua itu sudah mencapai 10 juta. Semakin meningkat lagi, 3 bulan kemudian sampai 4 bulan sama saya sudah mencapai 15 juta per bulan. Dibandingkan dengan income kami waktu saya menjalankan bisnis gula batu, Masya Allah, saya kagum dan kaget juga. Masa bisa seperti ini ya? Ternyata memang saya sudah percaya dulu bahwa saya bergabung di AFC itu, saya percaya dengan siapa orang yang membawa itu. Kebetulan beliau adalah Pak Iswadi Riono yang selalu saya percaya sampai sekarang pun, dan kami dikelilingi orang-orang baik, terutama upline saya dan mentor-mentor saya yang luar biasa.
yang selalu memberikan bimbingan, saran maupun usulan-usulan yang bagi saya sangat membantu kami untuk maju terus dan pantang mundur. Jadi kami tidak akan patah semangatkan seperti itu. Oke. Ini Bapak-Bapak sekalian, dan ini akhir hasil saya ya teman-teman di bulan Juni ini 2022. Ini alhamdulillah di pertengahan ini saya sudah mendapatkan 15.300.000. Sujud syukur ya Allah, mungkin ini jalan yang terbaik bagi saya dan keluarga untuk bisa menghidupi daripada saya dan keluarga, dan semoga dengan hasil yang seperti ini saya bisa amanah dan bisa berbagi manfaat, dan kami sekeluarga hanya minta dan mencari berkat untuk sesama. Karena saya yakini bahwasanya dengan hasil seperti ini suatu harapan yang sangat luar biasa, dan ini adalah suatu hadiah dari AWC yang selama ini yang tidak saya pernah bayangkan. Ternyata dengan keyakinan saya dan ikhlas lillahi ta'ala untuk menjalankan bisnis ini, ternyata baru 1 bulan pun bisa mencapai 15.300.000, setengah bulan ini teman-teman sekalian. Dan doanya mungkin nanti kalau 1 bulan biasanya 2 kali lipat Mbak Iwin, dari 15.300.000. Pasti. Ya, seperti itu. Selamat Mbak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah AFC Cabai Rawit, tim saya yang sangat luar biasa. Kami tanpa beliau, saya tanpa beliau itu kayak kurang mantap ya. Karena di sini adalah perjuangan bersama, bukan hanya perjuangan sendiri. Dan saya tidak bisa mencapai annual rank maupun semuanya yang kami dapatkan tanpa beliau-beliau itu, tim-tim kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada tim saya yang sangat luar biasa, yang selalu bekerja keras, selalu menjaga kekompakan, yang selalu menjaga kekeluargaan kita, dan selalu amanah. Dan kita walaupun ada sedikit masalah selalu kita selesaikan dengan hati yang ikhlas dan gembira, tidak ada rasa dendam dan sebagainya. Alhamdulillah untuk tim kami luar biasa. Tim Cabai Rawit sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah. Semoga ini menjadikan berkah kita semua. Barokah untuk kita semua. Yang pastinya kita akan pasti bahagia dunia akhirat. Gitu teman-teman semua ya. Semangat ya teman-teman untuk tim Cabai Rawit. Dan di sini ada logo Mbak Ewin ya. Ini memang kami sudah menyiapkan logo itu adalah Mentes Teges Dahsyat Konnichiwa-nya. Itu saya cantumkan setiap kali kami melambangkan AFC Cabai Rawit Mentes Teges Dahsyat Konnichiwa. Jadi ini sangat luar biasa bagi kami Mbak Ewin. Kecil tapi Masya Allah rasanya pedes Mbak Ewin. Pedes Konnichiwa-nya. Pedes semuanya Mbak Ewin. Itu. Cuman seragamnya saja yang belum saya buat Mbak Ewin. Nanti mudah membara Mbak Ewin. Seperti itu Mbak Ewin. Oke. Iya. Oke. Ya. Selesai Kira-kira Pak? gitu. Ya, kira-kira gitu Mbak Ewin untuk sedikit percemahan tadi. Semoga itu menjadikan manfaat untuk sesama. Itu Mbak Ewin. Oke, sip. Keren banget ceritanya. Saya sampai takjub ngelihatnya di sini ya. Oke teman-teman, di sini alhamdulillah hari ini hadir 100 lebih orang ya. Walaupun tadi sedikit ada keluar masuk, tapi kita standby di sini ada 100 lebih orang ada di sini sedang menyaksikan sharing dari Bapak Budi Setiatno, di mana beliau ini adalah memiliki profesi sebagai wirausaha gula batu. Saya bayangin gula batu tuh Pak, karena saya tiap hari minumnya juga pakai gula batu Pak. Saya bayangin Bapak kalau keliling kemana-mana tuh beratnya bawa gula batunya tuh loh Pak.
Iya. Sementara Bapak Iya. udah bertahun-tahun ya. Nah, Iya. teman-teman dari 101 orang yang hadir hari ini, saya berikan waktu untuk bisa tanya jawab gitu, bagaimana cara mengerjakannya, atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan. Kok saya juga sama-sama penjual gula batu, kok tapi nggak bisa, misalnya kayak gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman di sini saya buka kesempatan untuk bertanya, dan di sini pertanyaannya yang pertama kali adalah saya mau baca chat dulu ya. Ketika saya nanti baca chat, kemudian nanti Pak Budi bantu jawab ya Pak, karena ini Ya, siap. pertanyaannya sepenuhnya disampaikan oleh Pak Budi ya. Ya, siap, Mbak Win. Oke, pertanyaannya di sini dan saya ambil pertanyaannya adalah yang paling mantap aja ya. Ini pertanyaannya hampir nggak ada Pak kalau di chat ini semua saya bacain ya, di sini semuanya pada bilang gula batu berat dong, AFC ringan gitu ya Pak Budi. Ya, betul. Kemudian ada yang bilang, wow luar biasa Pak Budi, mantap kali Pak leader ini gitu kan. Jadi pertanyaannya di chat nggak ada, di sini lebih banyak mereka takjub lihat Bapak, karena jujur saya pribadi juga lihat seorang pedagang gula batu menjalankan bisnis online AFC bisa sebagus itu gitu loh. Bagusnya dalam artian Bapak itu loh bisa mencapai achieve sebanyak itu tuh loh Pak. Teman-teman di sini pengen tahu gitu. Itu kayak gimana ceritanya Pak gitu kan. Tapi saya bangga banget lihat Bapak gitu kan. Karena apa? Bapak sering banget bilang, saya bayangin kalau di perjalanan Bapak ke rumah saya itu kan 2,5 jam ya Pak ya, dan itu jalannya berliku dan itu Bapak desa banget ya Pak ya, sudah desa lagi gitu kan. Kalau Bapak Ya, cerita kan kayak gitu ya, ya, padahal saya belum ke sana, tapi ini cerita Bapak kan begitu, sudah desa tapi desa lagi gitu kan. ya. Nah, tapi rahasia yang terbesar apa Pak yang membuat Bapak bisa sukses gitu di bisnis ini, menjalankan bisnis AFC ini bisa senyaman itu gitu Pak? Apa yang membuat motivasi terbesar Bapak untuk bisa sukses di bisnis AFC ini? Oke. Iya, Mbak Ewin, terima kasih. Memang saya selalu ingat kata beliau ya memang sudah tua ya, dan itu kami laksanakan di sini. Jadi di sini kami tidak meninggalkan tentang pencerahan hati ya. Terutama saya di sini selalu yang pertama adalah menjalin namanya tali silaturahmi, Mbak. Nah, jalinan tali silaturahmi itu akhirnya terjadi kedekatan kita sama mereka yang memang sangat membutuhkan dengan kita. Itu jalinan-jalinan seperti itu sangat membantu kami dan keluarga untuk bisa masuk ke ranah keluarga itu. Jadinya itu sangat penting sekali tali silaturahmi itu kita jalankan. Jadi kami bisa masuk di situ itu sangat gampang sekali. Karena kita akan tahu kebutuhan beliau itu apa. Butuh sehatnya atau income-nya kan seperti itu. Yang pastinya karena saya juga sekarang buka Gria Sehat itu secara otomatis mereka butuhnya itu adalah kesehatannya. Nah, setelah kesehatannya tersolusikan, setelah tidak langsung kami juga menawarkan ibu bapak seandainya mau dan bisa melaksanakan ini, nanti ada sesuatu yang nantinya beli produk itu tanpa beli dan itu akan gratis di sini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa dipercaya, Mbak Erwin. Nah, kita bisa dipercaya oleh orang banyak. Di situ kepercayaan itu sangat luar biasa, efek sampingnya ataupun manfaatnya. Karena saya yakin kalau kita bisa dipercaya, inilah nanti kalau orang bisa itu kedok tularnya yang sangat luar biasa. Kedok tular itu bicara ke yang lain dan ke yang lain itu yang sangat luar biasa. Jadi yang kunci utama adalah menjalin tali silaturahmi dan bisa dipercaya. Itulah kunci sukses kami di sini. Itu Mbak Erin. Oke, ya. Oke Pak, kemudian ini kan ada yang bertanya nih, sebentar ya.
Pak Budi, gimana awal-awal jalanin AFC mengingat di daerah pedesaan tetapi Pak Budi bisa sukses? Apa yang setiap hari Bapak kerjakan? Nah, gila nih, apa yang setiap hari Bapak kerjakan? Bapak ngapain, Pak? Oke, iya, iya, Ya. maklum orang desa ya, mau tidak mau ya tetap kita berusaha untuk selalu belajar kan, selalu belajar Yap. dulu lah, selalu belajar. Oke. Saya selalu ingat mentor saya bahwasanya kamu harus belajar, kamu harus menguasai jurus 4S ya. Yang pertama adalah seminar. Seminar itu memang sangat penting sekali Dapat untuk ya, teman-teman? untuk belajar ya. Dan saya selalu beri diri untuk bisa sukses. Kebetulan saya di sini kegiatannya sehari-hari untuk pertama kali awal di AFC memang kami belum melepas yang gula batu. Gula batu itu sebagai jembatan saya untuk bisa silaturahmi. Oke. Jadi pertama kali saya menjalankan AFC itu saya tetap bawa gula batu dan itu saya tawarkan. Di sisi saya menawarkan gula batu itu saya punya target. Jadi setiap hari itu pelanggan saya itu sekitar Halo. Halo Pak Budi. Pak Budi kok di unmute, Pak? Wah, kepencet ini pasti. Pak Budi boleh tekan mic-nya, Pak? Soalnya itu pasti kepencet tuh. Oke. Oh, Oke, ya. Oke. Oke. Udah kedengaran Mbak Ewin ya? Terus oke, dengar Pak. Oke, lanjut Pak. Siap. Jadi kegiatan sehari-hari saya waktu itu saya menjalankan AFC, memang saya tidak meninggalkan gula batu ya teman-teman. Jadi tetap gula batu itu sebagai jembatan untuk menjalin tali silaturahmi. Nah di sisi itu kita juga tahu tentang kebutuhan atau melihat kondisi kita silaturahmi itu. Nah, di saat itulah kita tahu kebutuhan itu baru kita masuk ke AFC itu. Dan itu tidak pasti hari itu juga kita closing kan, tapi beliau sudah mulai penasaran. Nah, ini gula batu kok bisa sampai ke sini ya, maksudnya bisa ke ranah kesehatan kan seperti itu. Akhirnya beliau penasaran dan secara otomatis kami lanjutkan daftar nama itu untuk saya beliau itu untuk selalu mengabarkan ngaroke gitu gimana setelah saya hadir dan ada perancaran apa dan seperti itu Mbak Erwin. Oke, sip, terjawab ya Ibu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, sebentar ya. Mana tadi ya? Malam Pak Budi, ini dari Fitriana Ekarini ya. Malam Pak Budi, cerita dong sama kita satu pengalaman paling pahit atau yang paling menyedihkan yang pernah Pak Budi alami selama menjalankan bisnis AFC ini. Oke. Pengalaman yang paling pahit Pak, jadi yang paling elek itu apa ya, Pak? Boleh. Ya begini Mbak Erwin. Ya waktu saya menjalankan AFC itu memang bonus saya kan masih kecil ya waktu itu. Yaitu pengalaman yang sangat pahit. Itu adalah penolakan yang sangat luar biasa. Karena saya jauh-jauh untuk prospek, untuk sounding itu sampai ke pegunungan lewat jalur yang tidak semestinya. Karena saya pakai motor itu waktu itu jembatannya sudah rusak Mbak Ewin. Saya turunnya lewat kali itu loh. Jadi lewat sungai. Itu hujan lebat juga kan seperti itu. Ternyata setelah kami edukasi di situ ada 10 titik. Karena saya punya target paling tidak satu hari itu 5 orang harus kita edukasi. Minimal 5 orang. Ternyata waktu itu dari desa ke desa itu Masya Allah apa yang saya dapatkan? Penolakan yang luar biasa. Karena ya itu tadi. Yang pertama alasannya adalah mahal. Yang kedua beliau sendiri masa pedagang gula batu bisa seperti ini. Nah itulah kami meyakinkan itu semua butuh proses, butuh waktu yang sangat luar biasa.
dikatakanlah saya bosan-bosan Mbak Ewin, capek-capek seperti itu. Tapi Gitu ya. kami tetap punya keyakinan bahwasanya mungkin ini salah satunya jalan kami untuk menuju keberkahan maupun kesuksesan di situ. Jadi mungkin di desa itu lebih pahit Mbak Rini ya, lebih pahit daripada di kota. Mungkin di kota perjalanannya udah nyaman, halus dan sebagainya. Maaf, di pedesaan geografisnya pegunungan, terus belum aspal gitu kan. Ini yang menjadikan saya sedih. Maaf Mbak Ewin, yang sedih lagi kalau saya itu kebanan Mbak Ewin. Ya aduh, tambal ban sangat jauh. Sampai ngojek ya? Saya belum dapat badi, belum dapat laba, belum dapat protekan berhasil. Saya sudah kebanan. Itu sangat menyedihkan. Tapi itu mungkin salah satunya dalam hati kami, inilah perjuangan yang pantas kita lakukan dan pantas kita perjuangkan. Seperti itu Mbak Ewin. Oke, jadi yang paling sengsara itu kalau kebanan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ditolak nggak sengsara ya Pak ya? Nggak sengsara, itu nggak sakit karena nanti nek kebanan itu ya jalannya jauh loh Mbak. Itu yang repot itu. Ya, itu. Ya. Sip, keren. Kemudian ini ada lagi ya, ada yang ngobrol nih di sini namanya Sular Izul Haq ya. Bapak atau Ibu ya? Kayaknya Bapak ya. Punya downline 20-an, diajak bergerak, belum bisa jalan dengan alasan macam-macam lah. Gimana caranya bergerak selama ini jalan sendirian? Nah, ini nih. Padahal kita di bisnis AFC ini, yang sukses-sukses itu adalah mereka yang menggunakan teamwork untuk bekerja gitu ya Pak ya? Ya, nah betul. Ini Bapak Sular, Bapak ya, mungkin Bapak ya, saya bisa kayaknya namanya Izul Haq, kayaknya cowok deh. Nah Pak Sular Izul Haq, mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Budi ya, karena mungkin Pak Budi juga pernah sendirian ya, tapi hari ini beliau sangat luar biasa, timnya keren banget, namanya tim cabai rawit. Gimana Pak Budi mengatasi yang kalau misalnya kerja sendirian gitu? Oke, ya memang saya dulu juga merasakan hal seperti itu Pak, sama. Jadi saya dulu jok belakang saya selalu kosong Pak, tidak ada yang mitra yang menemani. Ternyata dengan selama saya mulai mendapatkan namanya konnichiwa, bonus-bonus kecil apapun saya lihatkan gitu. Jadi sedikit banyak kami ingin merubah mindset, mental block teman-teman itu untuk bisa berubah. Ini loh, walaupun saya baru penghasilannya segini, ayo kita bersama-sama berjuang di sini. Dan kita selalu semangat dan untuk bisa menjalankan ini. Ya memang mungkin saya belum bisa melihatkan penjenengan hasil-hasil yang sangat memuaskan maupun yang menjadi impian Anda sekalian. Tapi di sisi lain kami akan lihatkan bahwasanya ada beliau-beliau ini yang bisa mendapatkan bonus-bonus yang lebih tinggi daripada saya. Akhirnya saya coba merubah mindset dalam benak beliau untuk ayo kita bisa berangkat dulu, kita hadirkan. Dan di situ kami merapat ke upline saya. Ya, upline terdekat, terutama Nun Sewu. Pak Iswiati Riono itu selalu Nun Sewu selama kurang lebih 6 bulan Mbak Ewin. Ya, nek wong Jawa saya eret-eret Mbak Ewin ya. Saya eret-eret untuk meyakinkan, lebih meyakinkan. Jadi kalau saya belum bisa meyakinkan, saya tetap lari ke atas Mbak Ewin. Untuk bisa meyakinkan daripada merubah mindset tim kami dulu yang belum mau bergabung. Dan disitulah titik terang bahwasanya ada satu mitra yang bisa bergabung dengan saya. Kemudian orang ini akan tahu seluk beluk AFC, seluk beluk apa yang kita kerjakan, akhirnya bisa bercerita ke teman yang lain. Seperti itu Mbak Win. Oke, sip, keren banget solusinya ya. Jadi Pak Sular Izul Haq terjawab ya Pak. Kalau misalnya sendirian, mesti Bapak harus cari upline yang di atasnya lagi, gitu ya Pak ya. Kemudian ada lagi yang bertanya nih dari Diamond Andri. Bagaimana caranya menjaga mitra agar tetap semangat? Nah, bagaimana Pak caranya Pak? Oke, betul. Yang pertama,
kita punya itu tadi jalinan hati ya, jalinan hati bahwasanya jangan sampai kepercayaan itu dinodai sedikit pun. Karena apa? Kebaikan kita selama ini hanya setetes kejelekan di hadapan tim kita itu akan merubah semuanya. Dan di sini tim kami selalu komunikasi, Mbak Erwin, selalu jaga komunikasi, ya, selalu komunikasi. Karena apa? Saya yakin di lapangan itu pasti ada kendala-kendala di lapangan yang memang bisa menghambat daripada kinerja tim kami. Dan kami mengadakan buka pintu setiap saat. Saya sendiri buka pintu setiap saat. Contoh kayak kemarin bakul rujak itu namanya Mbak Eni ya. Itu setiap hari selalu ketemu saya. Setiap hari mengadakan sharing. Dan tim-tim kami di lainnya juga seperti itu. Lewat WA maupun telepon maupun lewat kita ketemu. Disitulah bahwasanya membakar ataupun membangkitkan daripada mitra kami untuk selalu semangat. Karena apa? Ya nun sewu nek wong Jawa itu tadi berkat diamping-ampingi, selalu kita bertemu di mana saja. Seandainya saya di luaran kota ya Mbak Erin, itu tetap saya upload Mbak di grup saya di sini. Jadi teman-teman saya itu melihat dengan kinerja saya, dan saya juga nggak mau Mbak, dalam artian teman-teman saya berjuangnya seperti sampai kemana-mana, aku pun juga harus seperti itu. Dan posisi saya itu tidur setelah teman-teman sudah tidak ngobrol di grup saya. Itulah yang membuat kebersamaan kita, semangat kita, persaudaraan kita semakin kuat. Gitu Mbak Erin. Kira-kira seperti itu untuk pengalaman pribadi saya. Iya, oke. Keren banget ya. Terjawab ya, Diamond Andri. Kalau menjaga supaya mitra tetap semangat adalah seperti Pak Budi tadi sampaikan. Oke? Ya, sama-sama Pak Sular, terima kasih kembali. Dan teman-teman di dalam chat ini tidak ada lagi pertanyaan, maka saya ingin membuka pertanyaan kepada mereka yang raise hand ya. Ini yang live, yang secara langsung bicara dengan Pak Budi yang live. Jadi yang kepingin ngobrol, menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluhan, bukan keluhan, maksudnya unek-uneknya atau kesulitan-kesulitannya, ini bisa dibantu oleh Pak Budi hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada yang raise hand satu orang, saya langsung ajak bicara ya. Ini boleh silakan. Ada Pak Heru. Nah, silakan Pak Oke. Udah bisa, halo Pak Heru, sudah bisa bicara? Boleh ditekan itunya? Boleh di unmute Pak? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Heru. Terima kasih. Silakan bertanya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Tadi saya sempat mendengar Pak Budi bahwasannya menyampaikan madep, mantep, dan manut. Karena selama ini yang saya dengar madep, mantep, melu morotu. Kalau madep, mantep, yang tadi sudah dijelaskan ya. Cuma ada satu kalimat yang sampai saat ini ingin saya mendengar dari Pak Budi langsung. Tadi sempat mengatakan mentes. Apa artinya itu dan seberapa jauh mentes yang sudah Bapak Budi rasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru, luar biasa pertanyaannya. Wah, sangat-sangat salut ya. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam juga. Begini Pak Heru, arti daripada mentes itu memang orang Jawa bilang bahwasanya mentes itu adalah berisi. Jadi spesial mutiara itu. Jadi tim cabai rawit adalah mutiara saya
yang perjuangannya sangat luar biasa, dan kekompakannya, kekeluargaannya, semangatnya tidak seperti Pak Taarang. Luar biasa, seperti itu Pak. Jadi Mentes itu adalah mutiara bagi saya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ewi. Ya, sama-sama saya. Terima kasih. Teman-teman, sebentar. Ada yang sampai kali, Masya Allah, keren banget pokoknya Pak Budi. Trik-triknya dalam menjalankan bisnis ini sukses terus Pak Budi. Semoga segera saya. Ya. Ini dari Fitriana Ekarini. Oke. Kemudian tidak ada pertanyaan lagi. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Kita biasanya Zoom kan sampai jam 9 nih. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini. Ya, Bu. Boleh tanya, Bu. Sebentar. Sebentar ya. Kalau mau tanya, boleh raise hand dulu ya, biar terus kemudian boleh buka ya. Oke, biar suaranya nggak masuk semuanya. Siapa dulu nih? Oke. Onde, Bu. Oke, silakan Pak, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Onde. Assalamualaikum Bu Ewin dan semuanya. Waalaikumsalam, Sukses Pak. selalu. Amin. Ini mungkin warning ya buat teman-teman yang semuanya ini. Pak Budi ini di desa terpencil, tapi semangatnya sangat luar biasa. Di desa aja Pak Budi ini bisa berhasil sukses seperti itu. Apalagi nanti kalau Pak Budi main ke kota. Mungkin pertanyaannya, kapan Pak Budi mau masuk ke kota-kota besar? Biar kita bisa ikut Pak. Karena Pak Budi sudah teruji secara klinis dan berpaten. Di desa terpencil aja bisa sukses Pak. Saya hanya tanya kapan mau ke kota-kota besar Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ewin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Onde. Ya, sementara ini kami di luar kota, kami menerapkan online dulu, Mas. Kami masih menyambung tali silaturahmi dan kami membangun tim, Pak, seperti itu. Dan di sini sebetulnya untuk wilayah kita sendiri, Pak Onde ya, itu masih belum begitu digarap ya. Jadi kita maksimalkan untuk daerah kita. Itu terutama seperti itu. Tapi ya jangan lupa kita di sini juga butuh namanya jaringan yang luas. Dan saya mencoba Pak Onde ya, mencoba walaupun saya orang desa, saya pengen buktikan bahwa saya juga bisa seperti orang kota, seperti itu. Mohon maaf mungkin sekarang masih belum glowing ya Pak Onde ya saya. Yaitu efek dari saya dari gunung ke gunung tanpa apa ya Pak? Tanpa masker ataupun tanpa sebagainya ya karena cuaca di pegunungan sangat panas Pak dan ini sangat belum merubah saya untuk glowing seperti itu dan kami usahakan seperti itu Pak. Iya sensoris saat ini masih dipakai istri Pak sampai belum kebagian tapi cuma sedikit ya seperti itu tapi Mas Rahman Mas Onde ya saya tetap ini langkah kami saya sendiri, saya akan merambah ke kota-kota besar, Pak. Terutama nanti ke area, saya melebarkan sayap ke area ke timur, Mas. Ya, ke daerah Pacitan, Ponorogo, sampai ke Surabaya, Mas. Ini rencana saya seperti itu. Kemudian yang lain-lain masih taraf planning saya, Mas. Dan ini saya juga punya channel di NTT juga ada sebetulnya. Sama di Jakarta sudah mulai ada Mas Rahman, Mas Onde ya, seperti itu. Kami yakin dan kami tidak akan putus asa, tetap jaringan ini akan semakin saya perluas. Dan doanya setelah Ronin ini Mas, mungkin Samore akan saya dapatkan Mas. Saya yakin di situ.
Gitu, Mas Onde-Onde ya. Jangan khawatir, nanti saya ajak ya. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya, Pak Budi. Ya, terima kasih. Nah, Pak, ini tantangan dong, Pak ya. Bapak ditantang nih sama teman-teman nih, kapan ke kota besar? Orang di desa ada di pelosok terpencil kayak gini suksesnya. Gimana kalau nanti sudah gerilya ke kota besar ya? Iya, siap. Wah, Siap, ini yang di kota besar nih panas dingin, Pak. Iya, siap. Saya punya Kemudian, keyakinan, Mbak Ewin. Ya, saya nggak mau ketinggalan seperti orang-orang kota kok. Saya nggak mau ketinggalan dari segi pengalaman maupun kantongnya, Mbak Ewin. Kantongnya saya juga pengen seperti orang kota. Pasti terjadi. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini apa ya pertanyaannya? Dari Ibu Siti Rofia. Pak Budi, gimana cara memasukkan gambar-gambar produk AFC ke FB? Oh, ini tanyanya tentang bagaimana cara posting itu ya, cara posting ya. Kalau cara posting, nah Pak Budi main Facebook? Saya cuma main WA, Facebooknya ada. Nah, Ibu Siti Rofia, pertanyaannya nggak terjawab oleh Pak Budi, tapi di sini saya mau bantu Ibu karena saya juga main Facebook ya. Cara posting di Facebook atau cara memasukkan foto-foto produk AFC di Facebook, itu Ibu cuma tinggal ya, ini langsung aja karena Ibu nanti Ibu tinggal masuk ke Facebook, klik profil Ibu, apa namanya, harus diklik di situ gitu kan. Nah, kalau nanti Ibu baru klik tentang itu, di bawah itu, kemudian di situ ada klik foto, kalau video klik video. Gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu pilih dan Ibu tinggal posting gitu aja. Ya, klik post gitu aja. Gitu Bu caranya Bu, mudah sekali. Gitu ya. Terus kemudian ini sebentar ada pertanyaan terus yang masuk. Maaf Mbak Ewin, nggak ada suaranya, nggak jelas. Wow, di mana suaranya teman-teman semuanya? Pak Budi jelas ya? Ya jelas. Sekarang jelas Mbak Ewin. Pak Budi aja di Pracimantoro yang terpencil jelas loh. Ini Ibu Rofia di mana ya? Jadi mungkin ini Ibu ya. Kemudian ini tak ada pertanyaan Pak Budi. Ya. Tulisannya tulisan Jepang nih atau Mandarin nih, saya nggak bisa. Tapi pertanyaannya begini, Pak Budi, modal dari Ruby dan berapa lama setelah jadi member mendapat downline selain keluarga? Oh ya, Oke, kebetulan saya menjadi member itu baru Ruby ya dulu. Ruby itu aja saya hutang ya, non sewu. Itu hutang sama Pak Es Padiriono. Pak Es, nanti kalau saya closing saya bayar ya, seperti itu, janji saya seperti itu. Ruby aja hutang ya. Kemudian selanjutnya karena kami juga waktu itu juga upgrade diri kan, jadi upgrade diri untuk belajar namanya terapi ya, terapi titik meridian. Akhirnya dengan terapi titik meridian itu saya mendapatkan sugesti ataupun lebih kepercayaan lagi, karena terapis itu bisa menimbulkan daripada mindset orang-orang yang ada keluhan itu bisa masuk ke arah produknya. Di situ member kami yang pertama adalah pasien-pasien ya, pasien-pasien yang selama ini. Jadi lewat sentuhan saya itu alhamdulillah mereka percaya dan yakin bahwa ini adalah sarannya untuk kesembuhan. Dan beliau sendiri saya aturi bahwasanya kalau memang penyakit apapun keluhannya itu terlalu berat, saya progres Mbak Ewin waktu itu. Saya progres paling tidak minimal 3 bulan. Seperti itu. Jadi member-member kami selanjutnya adalah pasien dulu, belum ke arah pemain. Seperti itu. Oke.
Terjawab ya, teman-teman. Tadi yang tanya, sebentar saya jawab lagi. Oke, terjawab ya, Bapak siapa nih ya? Tulisannya bahasa Mandarin. Terus kemudian ada lagi nggak teman-teman yang pingin ngobrol dengan Pak Budi nih, mumpung ketemu biangnya orang sukses. Nah ya, saya nggak sabar nunggu foto-foto Pak Budi di luar negeri ya. Karena Ya, kemarin, siap. karena saya sekarang satu kebahagiaan saya adalah dalam minggu ini Pak Budi sudah punya paspor gitu teman-teman. Iya, Saya terima seneng kasih. banget Ya, ya. terima Jadi kasih. nanti Pak, paspornya nggak boleh kosong ya Pak. Paspornya Oh, itu kan bukunya masih kosong kan. Itu nanti ya. sampai habis harus ada stempnya semua tuh. Oh, siap, siap, Mbak Gitu Ewin. ya. Ya, ya. Ya, ya, Jadi doanya jangan nanti sampai paspornya hangus. setelah umroh nanti kapal pesiar Mbak Ewin. Ini mulai Oke. di depan mata Mbak Ewin. Oh, mantap Kapal ya, pesiarnya. kita harus bisa selfie di kapal pesiar ya. Iya, Garis pasti keliling kita dong. akan apa namanya akan sama-sama berlayar di Asia dan Eropa ya. Keren Iya. ya. Ya, Oke. pokoknya tetap Kejarnya apa satu ini hati. Pak? Ya, Kejarnya apa nih Pak? Kejarnya ke Eropa atau ke Asia? sementara ini istri sudah sedikit lagi ke kapal pesiar dan Hmm. saya juga mau ke kapal pesiar. Kemudian mungkin nanti bersama-sama Mbak Ewin. Insya Allah nanti ke 16 Diamond itu bisa ke Asia. Seperti itu. Oke, Eropa ya, keren ya. Oh ya, Nah, Eropa ya Mbak itu Ewin ya. juga satu Ah, impian saya Eropa. ya, jadi saya belum tahu sama sekali Mbak luar negeri itu bagaimana. Guru cuman bayangan saya udah sampai sana Pak. Nih, seperti itu. Pesawatnya kalau kalau Bapak pergi ke Arab nanti pesawatnya 10 jam, Pak. Waduh, lah kemarin ke Bali aja, waduh, saya neratap loh Mbak Ewin itu. Gimana Waduh, ceritanya waktu ke Bali, Pak? Teman-teman biar tahu, Pak. Itu pertama kali iya, naik pesawat ya? iya. Ya itu Oke, saya gimana itu ceritanya, Pak? ya kemarin itu saya baru pertama kali ke pesawat itu ya ke Bali. Itu Oke, karena Acip ya, karena Acip ke Toreda tahun Toreda pertama itu ya. tahun Acip pertama. Toreda, jadi otomatis harus terbang ke Bali dan itu adalah Iya, penerbangan pertama di dalam hidup iya. Pak Budi ya. Ya, saya memang Oke. secara tidak langsung diajak Mbak sama teman-teman yang berangkat ke Bali. Karena yang Hmm. pertama saya culun Mbak. Kemudian saya bawa HP-nya yang terlalu lemot Mbak. Karena HP saya belum baru Mbak. Oh Jadi gitu saya itu ya. masuk ke bandara itu ditungguin sama upline saya Mbak. Sama Pak Oke. Iswadi. Jadi Nah, langsung dibantu itu untuk klik untuk apa itu Mbak. Masuk ke bandara itu loh Mbak. Itu harus pakai itu toh Mbak. Paspor ya, apa itu. peduli lindungi ya. Nah, itu saya belum bisa. Akhirnya, wah, Masya Allah, Pak Iswadi itu sangat luar biasa membantu saya untuk bisa masuk. Saya udah ketinggalan sama teman-teman. Udah di luar Ya, bandara, saya masih di dalam bandara itu. karena Wah, nggak bisa keluar. bahaya itu. Yo, dalam hati saya takut juga. Tapi, wah, saya tetap berani. Walaupun orang desa, aku gitu. Kenapa enggak berani aku seperti itu, harus berani aku seperti itu. Akhirnya dengan pengalaman seperti itu, akhirnya saya sudah mulai Mbak sekarang HP-nya udah lewat lagi. Sudah baru ya Pak ya, Ya Mbak, keren. Satu ya sudah. hari 4.500.000 masa HP-nya nggak baru? sudah sekarang, sudah nggak lewat lagi. Jadi Oke, Mbak Ewin jangan khawatir, jangan sanderdek sekarang. Saya tetap online-nya cepat Mbak. sip Gitu. ya. Oke, ini sebentar saya lihat ada chat banyak masuk. Saya baca lagi ya. Kira-kira ada chat apa lagi? Oh, chatnya keren. Bagus Pak Budi, keren. Waduh, semuanya bilang keren Pak. Ya. Terima kasih, Nah, terima kasih. teman-teman, sekarang jam 20 lebih 20. Adakah pertanyaan lagi? Kalau ingin bertanya ngobrol langsung dengan Pak Budi, langsung raise hand ya. Klik raise hand atau angkat tangan sehingga kita akan buka apa namanya mic-nya untuk bisa bicara dengan Pak Budi langsung. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita boleh cukupkan ya, karena apa yang disampaikan Pak Budi tadi sudah gamblang, sudah asik banget, dan pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah terjawab. Pak Budi, Ya, ini untuk Bapak memberi apa ya pesan kepada teman-teman yang 100 orang hadir di sini. Apa Pak pesan-pesan buat teman-teman Pak supaya bisa achieve seperti Bapak gitu? oke. Teman-teman sekalian ya, selamat malam teman-teman. Tetap semangat, bahwasanya kita punya jurus ya teman-teman sekalian di sini.
jangan lupakan jurus ini ada 3A ya. Yang pertama adalah asah, yang kedua asuh, yang ketiga adalah asih. Itu kita terapkan dalam hati kita. Karena nun sewu, kita bekerjanya lewat hati ya teman-teman sekalian. Kita bekerja dengan manusia dan kalau bisa memanusiakan dengan orang. Nah, itu asah artinya ayo kita belajar. Selalu belajar, selalu upgrade diri dan selalu meningkatkan daripada kapasitas diri kita. Ya, yang kedua adalah asuh. Ayo, kita peduli dengan sesama. Yang mana orang-orang di sekitaran kita sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ya mungkin lewat perekonomiannya yang sekarang ini non sewu di saat pandemi sampai sekarang mungkin ekonomi belum bisa dipulihkan. Disinilah kita ladang ibadah kita untuk bisa dan peduli kepada sesama, peduli sama orang lain. Bahwasanya, ayo kita namanya berbagi dan orang yang benar-benar sukses lahir batin adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang orang sukses. Oke, yang ketiga adalah asih. Teman-teman sekalian, ini yang perlu kita perhatikan. Sayangi semuanya. Karena apa? Kita kalau tidak saling menyayangi antara satu dengan yang lain, mungkin saya tidak seperti ini. Karena yang pertama adalah butuh namanya kekompakan, kekeluargaan. Dan semua adalah family, kita keluarga. Dan di tim kami Mbak Ewin, walaupun ada crossland, kami setiap saat dibutuhkan, kami setiap waktu dibutuhkan, kami tidak memikirkan namanya crossland. Karena di Asayama Family Club adalah kita family, kita keluarga. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata crossland di tim kami. Kami semua sama. Kami ingin sukses bersama. Karena saya ingat, saya mengajak seseorang itu di balik apa yang kita terima, sponsoran, itu ada tanggung jawab yang berat, Mbak Erwin. Ya teman-teman sekalian, tanggung jawab yang berat, orang ini mau kita apakan. Yang pastinya dari awal lah, kalau kita memang harus sukseskan, kita sukseskan. Seperti itu, Mbak Erwin. Oke, sip. Keren banget ya. Jadi teman-teman, karena Pak Budi juga sudah memberikan pesan-pesan, tidak ada tambahan pertanyaan di dalam chat dan juga secara live, maka mungkin Zoom kita pada malam hari ini saya bisa akhiri. Kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya setiap hari Kamis, yang dimana Kamis ini kita akan menampilkan banyak testimoni tentang produk. Dan kemudian di hari Jumat kita akan belajar bersama dengan orang-orang yang sudah berhasil menjalankan bisnis AFC ini dari berbagai macam latar belakang. Gitu ya teman-teman ya. Dan kita semoga hari ini menjadi manfaat, Pak Budi dan sekeluarga dan juga tim Cabai Rawit khususnya bisa terus menjadi manfaat di banyak lingkungan. Saya Ewin Firdaus, terima kasih udah bersama. Sampai jumpa di Mbak Ewin, saya ngomong dulu Mbak. Ya, mohon maaf, saya menambah sedikit. Ya. Oh, boleh. Silakan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan penggalih yang sudah menyempatkan pada malam hari ini. Apabila di saat saya ngomong kurang berkenan di hati penjenengan semua, saya cuman hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa maupun khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan maklum karena saya orang desa ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mungkin dari segi pengalaman kami kurang. Saya kurang sekali. Dan mohon dimaafkan karena saya memang benar-benar belum tahu dan masih kurang pengetahuan tentang semuanya. Dan sekali lagi saya ada satu kata Mbak Ewin yang perlu saya sampaikan, bahwasanya kerjakan tanpa tapi lakukan tanpa nanti. Dan di bisnis AFC inilah yang harus kita perjuangkan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Semoga dengan bicara saya malam ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih Mbak Ewin, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di hari Kamis ya teman-teman ya. Jadi kita akan Zoom rutin. Pastikan teman-teman linknya ini disimpan karena kalau Zoom tetap dengan link yang ini teman-teman. Kalau Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam itu bicara tentang testimoni produk ya teman-teman. Dari kita menghadirkan orang-orang yang sudah benar-benar sehat oleh produk AFC. Kemudian di hari Jumat kita akan belajar bersama dari mereka orang-orang yang sudah sukses berhasil mencapai meraih seluruh impiannya di AFC. Itu aja ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Go Pusido. Go Pusido. Semangat. Pak Budi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Siti, Rovia, Bu Yeni, Pak Haji. Recording semuanya. stopped.